bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Pagi. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya perawat Maya yang ditugaskan dari Rumah Sakit Dr. Subandi untuk melakukan penyuluhan di desa ini. Sebelum saya melakukan penyuluhan, saya ingin membagikan poster ya ibu, bisa bapak dan ibu baca. Kasih ya Mbak. Dengan ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit DBD, yang mana penyuluhan ini memerlukan waktu sekitar 30 menit dan akan kita lakukan di balai desa ini. Bagaimana bapak dan ibu apakah setuju? Baik, tentu saja ya. Jadi apa sih tujuan saya melakukan penyuluhan ini? Dan tujuannya adalah agar bapak dan ibu-ibu mengetahui apa itu penyakit DBD, terus tanda gejalanya itu apa saja, dan bagaimana cara pencegahannya, agar bapak dan ibu-ibu bisa melakukan pencegahan dengan segera. Langsung saja ya. Sebelumnya di sini apakah bapak dan juga ibu-ibu ada yang tahu apa itu penyakit DBD? Buatan nggak tahu. Kurang tahu ya, baik. Jadi penyakit DBD itu adalah singkatan dari demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue. Namun penularannya itu melalui nyamuk seperti itu. Sebelumnya di sini bapak dan ibu-ibu, apakah dulu ada yang tetangganya atau temannya pernah terkena penyakit DBD? Itu ya, itu loh Mbak, tetangga saya tuh Mbak. Iya mbak. Ini loh, anaknya tetangga saya sampai meninggal Mbak. Meninggal? Iya. Oh, sampai gitu ya? Tahu kan? Iya, baik. Iya. Ya baik, saya pikir jadi dia jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih tanda dan gejala ketika orang itu terkena penyakit DBD. Jadi gejala pada umumnya itu adalah demam yang tinggi. Biasanya suhunya itu mencapai 40 derajat Celcius. Tapi selain demam tinggi, tanda gejalanya juga ada tuh yang sampai mual muntah. Itu bisa kecil apa enggak, Mbak? Kalau kejang mungkin tidak ya bapak dulu, tapi mungkin kalau semisal gejalanya itu udah parah, kadang juga bisa mengalami sakit perut yang sangat parah sehingga ya bisa mengalami kejang seperti itu. Parah ya Mbak, serem ya Mbak ya. Iya, terus ada juga flu. Nah, tetapi tanda dan gejala ini tuh bisa menjadi buruk ketika demam berdarah tersebut tidak tertangani segera. Seperti contohnya kasus tetangganya ibu ini tadi ya yang sampai meninggal di sini itu. Nah, gejalanya ketika itu sudah memburuk, biasanya itu ya urinnya itu atau air kemihnya bisa berdarah, terus hidung dan juga gusi itu bisa mengeluarkan darah seperti itu, dan juga kadang ada gangguan pada pernafasan. Nah, apakah dari sini penjelasan saya bisa dipahami? Bisa. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasanya penularan penyakit DBD itu melalui nyamuk ya. Apakah di sini ada yang tahu nyamuknya itu nyamuk apa? Kurang tahu Mbak. Enggak putih kita, Mbak. Iya benar bapak. Jadi namanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan salah satu ciri-cirinya adalah yang disebutkan bapak tadi, berwarna belang-belang hitam putih. Dan selain itu ciri-cirinya biasanya nyamuknya itu suka hidup atau berkembang biak pada genangan-genangan air, seperti di bak mandi atau kadang ada yang biasanya mengadai air di ember gitu ya. Oh iya, itu genangan-genangan air seperti itu. Dan nyamuknya itu juga suka hidup pada daerah-daerah yang beriklim tropis seperti negara kita ini. Iklim tropis itu apa sih? Beriklim tropis itu daerah yang punya dua cuaca, yaitu panas dan hujan. Seperti di negara Indonesia. Makanya juga banyak kan di luar sana yang sudah terjangkit penyakit demam berdarah. Nah, untuk pencegahannya sendiri, apakah mungkin ada yang tahu? Enggak Mbak. Enggak ada sama sekali ya? Baik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit DBD. Jadi yang pertama caranya adalah dengan menguras bak mandi selama seminggu sekali. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya nyamuk Aedes aegypti itu sangat suka hidup pada tempat-tempat yang bergenang air. Dan salah satu contohnya adalah bak mandi. Betul sekali, bak mandi atau mungkin ember-ember yang sudah ada airnya lama tidak dibuang. Nah, itu bisa menjadi sarang bagi nyamuk Aedes aegypti. Jadi di sini bapak dan juga ibu-ibu jangan lupa ya kuras bak mandi kalian selama seminggu sekali. Nah, selain itu adalah yang kedua caranya adalah melakukan vaksin demam berdarah.
Ya, dan vaksinnya ini bisa Bapak dan Ibu-ibu lakukan di rumah sakit atau di klinik terdekat, gratis kok. Iya, selanjutnya adalah dengan fogging. Nah, apakah ada yang tahu fogging itu apa? Apa itu? Fogging itu loh Ibu yang menyemprotkan obat nyamuk secara massal, biasanya pakai mesin. Oh, yang asap banyak itu. Nah, iya betul sekali. Nah, itu adalah salah satu upaya penyemprotan obat nyamuk agar lingkungan kita ini bebas dari nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Dan biasanya itu dilakukan ketika musim-musim pancaroba. Terakhir adalah dengan cara menjaga kekebalan tubuh Bapak dan Ibu. Jadi, jika kekebalan tubuh Bapak dan Ibu ini baik, maka risiko terjadi penyakit itu juga bisa menurun. Dan cara-caranya adalah yang pertama itu rajin berolahraga, terus makan makanan yang bergizi dan melakukan istirahat yang cukup, tidur yang cukup seperti itu. Jadi dari sini apakah penjelasan saya sudah dipahami? Bisa. Apakah ada yang menanyakan? Saya Mbak. Gimana Ibu? Kan di rumah saya tuh kalau malam tuh Mbak, kalau mau tidur tuh anaknya digigit nyamuk Mbak, nggak tahu kayak terus mendul-mendul gitu loh Mbak. Nah itu saya nggak tahu tuh jenis nyamuknya itu apa. Tadi kan kata Mbak yang nyamuk apa itu? Aedes. Nah itu kan ada kayak putih-putihnya gitu. Nah saya nggak merhatiin Mbak, jadi saya nggak tahu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya, akan saya jawab. Jadi tadi kan Ibu bilang di rumahnya Ibu itu ada nyamuk, tetapi apakah nyamuknya itu bertempat di genangan-genangan air? Enggak sih Mbak, saya juga di kamar mandi nggak pakai itu yang apa yang Kamar mandi. Iya itu nggak pakai, saya pakai Iya, shower. baik, Ibu. Jadi kemungkinan itu juga bukan nyamuk Aedes aegypti, tapi cara kita untuk berjaga-jaga, Ibu bisa nih atau anak Ibu menggunakan lotion anti nyamuk. Nah iya, kayak seperti kalau di brand-brand itu ada yang namanya Altan lah ya. Nah itu ya bisa mencegah dari gigitan nyamuk. Baik itu nyamuk Aedes aegypti atau bukan, kan ini salah satu upaya kita untuk berjaga-jaga ya. Terus selain gitu ya Mbak. ya, nah itu juga bisa menggunakan obat nyamuk atau semprotan nyamuk itu. Nah, itu juga bisa. Iya saya pakai itu tapi masih ada. Ya, berarti secara rutin Bu harusnya. Oh, harus pakai fogging gitu ya tadi Ya, tapi juga bisa. Tapi kalau nyamuk di rumah kayaknya pakai semprotan aja udah cukup deh Bu. Iya. Ya sama. Nah, bagaimana Ibu? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih ya Mbak. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi, Bapak dan juga Ibu-Ibu? Tidak. Baik, jika sudah paham, apakah bisa diulangi penjelasan saya tadi? Ada yang bisa Bapak dan juga Ibu? Iya Mbak. Jadi apa demam berdarah nih yang disebabkan oleh nyamuk ya? Ya, penawanya malah nyamuk ya. Itu nyamuknya gara-gara genangan tadi itu ya Mbak ya? Ya, Jadi penyebabnya ya. Ya, Jadi cara mencegahnya bisa fogging. ya, Terus Bisa pakai membuang- lotion yang tadi anak saya itu. Bisa membuang genangan air. ya menguras teman. Selama 1 kali seminggu. Ada gejalanya juga itu demam, terus demam tinggi sampai 40 derajat tadi Mbak ya. Nah, ya benar sekali Bapak dan juga Ibu. Panas. Dan ya, baik terima kasih. Jadi cukup sekian sosialisasi atau penyuluhan dari saya dan terima kasih ya Bapak dan Ibu-ibu sudah mendengar penjelasan saya dengan baik. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.